Baiklah, teman-teman semua, jumpa lagi. Kita melihat main switchboard. Ya. Sini kapal cukup besar, 65.000 ton, ya, dengan 3 panel atau 3 main switchboard. Jadikan satu, tiga-tiganya ini bisa memberikan contoh. Kapal sudah berumur 25 tahun, 3 generator bisa paralel. Ya. Habis start 1, pakai 2, pakai 3. Ini yang membuat saya kagum dan saya sampaikan kepada direktur yang mempercayakan saya sebagai marine surveyor. Oke, ini sangat bagus. Jadi maintenance satu kapal ini, walaupun di situ ada orang Indonesia dan orang Korea, ternyata kita bisa membuat kapal sampai umur 25 tahun dalam keadaan sangat bagus. Ya, saya katakan 80% masih lebih di perawatan sangat bagus. Tentu bisa memberikan motivasi kapal untuk Indonesia. Atau teman-teman yang di Indonesia, kapal bendera merah putih juga bisa berbuat seperti ini, ya. Minta packing jangan sepotong-potong, lembaran besar. Kalau harus pakai ya nggak usah sambung-sambung. Ada sambung ekor burung, ada sambung ini, jangan. Jadi tidak ada ini saksian, ya, di kapal Ocean Venture yang kita beli dipakai untuk di offshore. Main engine 14.000 horsepower, sangat bagus. Karena jam mesin induk itu lebih rendah dibandingkan jam mesin diesel generator. Jadi seluruh dunia mesin induk itu seharusnya lebih bagus daripada generator. Kemudian untuk boiler juga, 2 boiler itu sangat bagus. Yang satu malah belum pernah ada penggantian pipa, ya, hebat. Saya katakan hebat. Saya kapal 26 kapal saya jalani belayar, 20 kapal diantaranya ada boiler, ya, enggak sehebat ini. Dan bagi teman-teman ini edukasi dan sangat bagus, ya, untuk dicontoh. Kapal itu 25 tahun kita pertahankan sampai 40 tahun. Bagi teman-teman yang tertarik dengan pelajaran-pelajaran ini atau sharing ini, ya, boleh dukungannya untuk like and subscribe, ya, supaya subscribe-nya cukup bertambah, ya, setiap hari tambah 1, 2, juga itu memberikan motivasi minat dari teman-teman, khususnya engineer. Ini kurang sekali interest ke elektrik, ya. Semua peralatan listrik itu pasti, jadi tidak ada yang susah. Pasti itu kalau bilang A ya A, ya, masih ada stromnya ya berarti ada. Itu jangan dibiarkan handle listriknya masih on kerja, itu salah sendiri. Kalau handle listriknya di off, ya udah, yang terusnya jadi aliran listrik itu kita bebas bekerja. Mari kita lanjutkan. Ya, baik. Tadi saya selalu mengawali dengan pembukaan kata. Baik, semangat pagi teman-teman, profesi maritim di darat dan di kapal seluruh Indonesia. Ya, tentunya dari Merauke sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dan di Asia, saya nggak sebut satu-satu, ada di Jakarta, di Arab, di Afrika, di Amerika, di Australia, Eropa. Ya. Saya yakin merah putih berkibar di seluruh dunia, ya. Semakin cerdas, semakin pintar, semakin semangat, tentu Anda akan dipertahankan di perusahaan-perusahaan yang Anda bekerja, ya. Jangan lihat gajinya dulu, lihat semangat kita luntur apa enggak. Ini saya buktikan di setiap saya pekerjaan mendapatkan, ya, perhatian dari bos-bos kita, ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, ya, walaupun musim pandemik masih belum turun tuntas, ya, tetap kita menjaga kesehatan. Mohon izin, saya berhenti sebagai Marine Chief Engineer, Marine Spesialis,
surveyor dan marine manager juga ya. Kemudian sebagai dosen ilmu pelayaran juga penulis buku ajar. Ini saya jalani setelah dari kapal tahun 2001 sampai sekarang ini kebanggaan kami ya. Anda pun bisa sama. Ini buku pertama ini ya. Buku pertama yang saya buat untuk teman-teman engineer ya ACC 54321. Ya. Waktu itu satu pun masih ada pelajaran teknis ya. Sekarang dikurangi. Dan buku ini dengan logo KIP dipakai mulai tahun 2004 sampai 2020 kemarin. Yang sistem perawatan permesinan kapal dipakai untuk umum, seluruh akademi, diklat swasta maupun negeri. Ya, kita akan sharing tentang electric maintenance, ya, managing safety device, elektromotor, electro equipment. Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, tentu waktunya sangat singkat, jadi agak tepat ya. Teman-teman bisa buka YouTube channel ini dengan mudah dan bisa dipelajari ulang. Nah, ini sebagai informasi saja. Setelah pelajaran ini, kita akan bedah tentang emergency untuk mengingatkan PST kita ya, mengurangi kecelakaan di kapal, mengurangi bahaya-bahaya di kapal, mengurangi kejadian yang tidak kita inginkan. Ya, baik untuk manage stop, ringkir, dan terutama fire, ya, keadaan kebakaran yang sulit. Dan akhir-akhir ini, tahun 2010, ya nanti kita bahas di bab berikutnya. Rekondisi juga ini, teman-teman di darat yang oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang masih berusaha membuat barang rekondisi jual dengan barang baru dipakai 1 minggu, 2 minggu langsung membeli lagi, ya tolong stop deh, ya jangan membuat susah orang kapal lagi ya. Katakan perusahaan pemilik kapal ikut bertanggung jawab tentang barang-barang yang dikirim ke kapal harus kondisi 100% genuine ya. Kalau tidak genuine, nah bagaimana caranya? Kumpulkan dulu undang biro klasifikasi yang mengawal kapal dari 0 tahun sampai 25 tahun minimal. Dan setiap tahun mengadakan annual class survey. Jangan orang kapal kan ada baru 1 minggu kejadian ini itu, nakoda baru 1 bulan kebakaran ya. Nah, kita nggak tahu persis. Kita tahu teorinya, tahu barang-barangnya, tapi yang dikirim kalau barang-barang bekas ya, direkondisi atau barang palsu. Nah, ini menjadi barang fabrikasi yang dikondisi tidak diharapkan ya. Tolong diperketat, janganlah mohon maaf sih karena diasuransikan terus sudah rasa aman. Dan orang kapal walaupun manusia diasuransikan, kita tidak pengen kapal, tidak pengen kapalnya terbakar, kandas, tabrakan, tenggelam ya. Lebih ketat orang kapal dan manusianya, tolong dihargai bagi yang berkepentingan, baik sahabat bandar, pemilik kapal, kelas, dan teman-teman yang membicarakan tentang kapal ya, coba perhatikan deh. Itu adalah aset yang SDM yang menjadikan devisa negara, baik nasional maupun internasional. Saya bicara begini, memang itulah suara hati kami begitu. Oke, 3 ini sebagai motivasi saya selalu kerja dari ST, STM, bekerja dengan sungguh-sungguh, sampai KD pun saya dapat beasiswa, sampai kelas 2, strata B juga dapat beasiswa dari perusahaan, kemudian hampir kelas 1-nya juga mendapatkan beasiswa ya. Ini alasan pertama saya mengabdi kepada profesi. Jadi dengan membuka YouTube channel ini pun gratis ya. Membuat buku pun sampai 8 tahun tidak ada surat sepotong pun ya. Ucapan terima kasih ya nggak apa-apa.
apalagi royalti nggak ada. Ya, tapi itu pun memang niat saya adalah pengabdian. Perawatan instalasi listrik, ya, ingat teman-teman, listrik adalah sama dengan ilmu pasti. Jadi kalau mau kerja ya, mulai dari main switchboard tadi dimatikan, ya, di off, dan pasti jalurnya harus kita pelajari, gambar listrik juga, ya, supaya instalasinya itu tidak salah. Karena kalau setrum listrik, ya walaupun kecil, kalau nggak kaget ya mati gitu. Nah, dasar hukum lagi, kabel listriknya harus nasional electrical code, baik untuk internasional maupun nasional. Jangan coba-coba buat kabel sendiri, beli di pasar, dipasang di kapal. Ini salah satu sumber kebakaran. Kalau udah kebakaran, ilmu BSD Anda semua kabur, ya gugup. Ya, padahal waktu kebakaran kecil itu bisa diatasi. Kalau kebakaran listrik itu merata. Jadi kita nggak bisa ngatasi, tahu-tahu udah besar, ya, kamar-kamar. Saya lihat kapal penumpang itu ya tidak tertib penumpangnya karena seluruhnya tidak punya BST, Basic Safety Training. Baik secara teori, praktis, filosofinya juga, ya. Banyak main rokok sembarangan di mana-mana. Padahal daerah kapal itu dilarang merokok, ya walaupun kapal penumpang ada tempatnya. Jangan merokok sampai tidur. Ini banyak kejadian kebakaran seperti itu. Ya, ini mengingatkan kru kapal nggak bisa menyalahkan penumpang karena apa? Penumpang memang harus dibenahi dalam waktu 1-2 hari, di briefing, ya. Kemudian tidak punya ilmu BST, jadi dan sertifikatnya tentu ya kelakuannya bermacam-macam. Ya, lanjut, ya, perawatan generator. Ini kita mengarah bukan ke penumpang tapi ke arah perawatan, ya. Dari generator, main support, kita jaga betul-betul, jangan sampai kesiram air laut. Kemudian engine control room-nya itu harus dijaga aslinya yang baik, ya, supaya kabel-kabel itu mendapat maintenance yang bagus, ya. Baik di main support maupun disebutkan juga engine control room. Saya lompati aja, Anda bisa baca. Coba lihat, ya, ini kapal di offshore Luwu, ya. Ini kami setiap tahun ya berapa kali di sini. Kita audit juga kapalnya, audit SM Code, audit SPS Code, dan kapal-kapal yang lain juga. Saya nggak sebut namanya, teman-teman ini pasti membuat memori yang sangat bagus, ya. Yang pasti ada, kalau kunjungan ke kapal, saya bawa ada 1-2 insinyur untuk belajar. Karena di perusahaan kami bekerja, yang namanya Master Marine Engineer bukan saya sendirian. Jadi kawan-kawan ini dari Insinyur UI, teknik mesin, ini dari keuangan, ini superintenden, ya, merangkap Mooring Master almarhum. Oke, kita lanjutkan. Di sini main support tanpa pelajaran nggak bisa, ya. Jadi siapapun pengalaman kalau tidak secara profesi, ya, profesional, ya, hati-hati, jangan menimbulkan kecelakaan atau musibah. Ya, ini unsur ini bisa dibaca juga pelan-pelan. Tidak mungkin saya terjemahkan secara detail, ya. Kontaktor, RST, UPW ini ada sumber dari magnitudo dari generator, ya. Tapi Anda perlu tahu bahwa listrik tidak kelihatan, tapi ada. Aneh kan, tidak kelihatan tapi ada, dan bisa membawa sumber panas yang luar biasa dan bisa mengakibatkan kebakaran. Lebih dari itu bisa juga membuat orang stroke, ya, maka bisa meninggal. Tetapi di sini, nah, pressure switch semua diberikan alat pengaman mesin penggerak utama maupun generator atau boiler. Nah, ini ada hukumnya.
setiap 3 bulan maksimal harus dicoba ya. Kadang kita malas, dia serahkan kepada electrician, like ya, 1 minggu sekali ya, kita tes ya alat pengaman, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, itu aja jangan sekaligus diborong semua, nanti setelah itu lupa semua ya. Ini cek springnya juga, cek apakah mesin induk bisa bekerja shutdown atau kalau masih beroperasi ya banyak sekali alat pengaman ya. Saya kira nggak satu dibangkan satu-satu. Yang contohnya pengaman oli, ya, low atau high, pengaman air pendingin, low high untuk steam ya, untuk permukaan air boiler, untuk tekanan lebih, untuk asap banyak sekali. Pak, teman-teman yang di darat ya, atau yang sebagai insinyur Anda mau belajar tentang di kapal, itu tidak semudah seperti yang Anda bayangkan. Sama juga kita mau belajar ilmu insinyur juga tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Ini shutdown fuel oil solid valve. Nah, ini untuk mesin-mesin induk itu perintah terakhirnya adalah mematikan solenoid valve ya, yang digerakkan oleh listrik dari mekanik atau dari pneumatik angin dan sebagainya. Nah, shutdown losses loop oil pressure to overspeed. Nah, overspeed ada karena tripnya dari solenoid atau dari rack atau dari putaran gubernur ya. Ada satu contoh buat teman-teman engineer ya maupun orang dek juga boleh. Ya, jadi kalau kita mempunyai tekanan normal, misalnya minyak lumas 3,5 kg per cm persegi atau disebut 100% normal, minimal alarmnya itu dikurangi 20% atau 2,8 bar. Ya, satuan bar sama dengan kilogram per cm persegi. Dan selanjutnya untuk alarm ini, kemudian untuk shutdown atau stop, ya dikurangi lagi 10%. Ketemunya 2,52 shutdown ini. Ini rumus aku udah saya sharingkan dengan Lloyd Register, ya biro klasifikasi. Ya kurang lebihnya seperti ini, tidak mutlak. Kalau normalnya 4 bar, berarti alarm berapa? Ya, dikurangi 20%, 3,2 bar. Jadi kita harus melihat kapal buatan mana, RPM-nya mana ya. Tidak semua kapal tekanan oli sama. Karena dipengaruhi RPM, dipengaruhi tenaga, dipengaruhi pabrik dari mana, dan banyak faktor yang membuat berbeda-beda sedikit. Paling enggak 0,-nya. Contoh-contoh misalnya 4 bar, maka alarm di posisi 3,2 bar. Oh, masih tinggi udah alarm. Nah, kemudian turun lagi kurangi 10% atau 2,8 shutdown. Masih tinggi kan? Tetapi kalau mesin 2 tak, saya harapkan teman-teman yang ATT2 minimal ya punya pengalaman mesin diesel 2 tak walaupun hanya sebentar. Jangan sampai nanti pas mengambil ATT1 tidak punya pengalaman mesin 2 tak. Teori sudah, prakteknya belum pernah. Ya. Jadi kalau mesin 2 tak itu tekanannya rendah, misalnya normalnya 3 bar, maka alarmnya di 2,4 bar, kurang 20%. Dan shutdown-nya ya 2,1. Kira-kira gitu. Jadi persentase warna merah ini saya untuk memberikan gambaran buat teman-teman, masinis, ya electrician, bahkan oiler juga boleh tahu. Ini ilmu boleh diserap oleh oiler ya. Tinggal bedanya tanggung jawabnya maupun jabatan, pangkatnya, gajinya, dan seterusnya. Tetapi ilmunya boleh sama. Thermosuite ya, dan seterusnya sama ya. Thermosuite yang model kemarin kita bahas tentang mesin pendingin permakanan, ada 4 pressure suite, ada 3 thermostat ya, sama cara kerjanya. Bisa di-setel dengan. Nah ini ya, untuk safety device, air pendingin, itu ya kurang lebih sama.
Jadi kalau normalnya 70 derajat Celcius, maka alarm diharapkan tambah 20%, 84 ya. Dan tambah 10% lagi shutdown. Nah, kalau zaman dulu hanya sampai alarm aja kalau earthing, water jaket cooling ya untuk mesin induk maupun generator. Nah, ini antar-antar. Kalau tidak ada standar atau perkiraan, kita tiap orang punya perkiraan masing-masing. Wah, nggak apa-apa ya. Untuk mesin buatan Eropa itu lebih tahan panas ya. 70 kurang, mungkin 80 baru. Seperti halnya Sulzer itu yang malam dimanapun berada sepanjang dia masih in operation itu luar pendingin mesin Indo ditahan 80 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau yang Asia kadang-kadang begitu finish engine tutup semua selesai. Ini kesalahan yang mengarah ke fatal. Jadi mesin induk itu selama Anda menunggu pandu, nunggu standar itu tetap hangat. Ya. Teman-teman masinis coba perhatikan deh. Saya 26 tahun darat di kapal itu bukan diem aja ya. Sebagai masinis satu cukup lama dan saya jaga betul itu kamar mesin. Dan sebagai KM juga cukup lama ya. Oke, diperhatikan semuanya. Ya, saya percaya 10-20% Anda akan terserap. Nih ya, untuk engine control room dan indikator-indikatornya. Ini posisi kapal diem, kapal stop. Jadi warna merah-merah di pilot time-nya. Kalau kapal belayar adalah warna hijau. Ya, tidak semua yang merah berarti stop. Dan ini saya berkali-kali diingatkan oleh Lloyd, tapi ya tidak diingatkan pun atau sekali diingatkan harus kita pahami bahwa untuk parameter-parameter ini harus valid, harus kalibrasi, harus data. Apalagi rusak, ya. Jadi yang rusak-rusak itu yang tidak nyala lampunya ganti cepat, jangan ditunda-tunda walaupun hanya satu lampu ganti. Karena itu kacamata kita. Ya, walaupun di engine room kasih 1000 parameter, tapi kalau banyak yang rusak ya buat apa? Tuh ya, yang bulat-bulat itu untuk ada yang pressure, ada yang suhu, ada yang RPM, ada yang lain-lain juga usahakan bagus ya. Jangan sampai ada satu pun tidak bekerja. Ini adalah kepanjangan mata kita untuk melihat parameter. Ini pun disesuaikan dengan yang di kamar mesin. Karena ini kontrol kalau tidak disamakan, nanti ya main percaya aja nggak pernah kontrol di kamar mesin. Ya saya masih kagum kepada mesin yang unmanned semua itu, tidak ada yang jaga. Hanya beberapa alat yang dijaga ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pada engine control room ini terpasang indikator, ya sudah kami jelaskan tadi. Saya kira bisa lompat. Bagi yang ingin santai ya nanti bisa diulang lagi. Ya, fuel oil solid valve, fuel oil. Nah, ini umumnya untuk shutdown itu memutuskan solid valve dengan aliran listrik. Ya. Dan itu harus mati. Tentu kalau jaraknya terlalu jauh dengan injektor apa dengan apa ya, masih ada tenggang waktu berapa menit jalan. Nah ini harus disikapi juga. Termokapal, saya ingatkan kepada teman-teman di laut selalu alurnya baik oiler maupun ya, ini berbagi pengalaman, bukan saya ngajarin ya, tapi ini saya nyata. Nyataan termokapal apa termometer itu tabung yang masuk ke media sering diamplas sampai mengkilat. Nah, itu menjadi tipis. Jadi suhu yang terbaca di termometernya sudah tidak akurat lagi. Nah, ini bisa dibuktikan kalau Anda ke Bandung ya ke meteorologi itu beda sekali. Jadi walaupun mengkilat kayak baru, tapi sudah tidak akurat ketika saya mengharapkan, mengimbau Anda semua
termokapal maupun termostat maupun apapun, harus suku cadang apapun punya satu yang betul-betul genuine, ya, bukan genuine rekondisi, bukan genuine palsu, bukan genuine KW-KW. Jadi itu haknya kelas untuk pertahankan kapal sampai 25 tahun, bukan Anda, saya, ya. Kalau kita terbatas, paling 6 bulan. Kalau dulu zaman saya 1 tahun. Tapi kalau kelas itu sampai seumur kapal, minimum 25 tahun, 5 kali SS. Ya, pemilik kapal juga itu. Pemilik kapal juga saya lihat terbagi 2. Kalau pemilik kapal betul, dia akan perhatikan kapal sehat dengan harapan 25 tahun. Ya, tapi kalau pemilik kapal yang level-level pekerja yang tidak sungguh-sungguh, wah ya, ini hati-hati ya, ini kenyataan ya. Jadi tidak sungguh-sungguh memperhatikan kapalnya. Ya. Baik, termometer yang saya pajang di sini jumlahnya cukup banyak, 50 buah. Itu baru kapal yang sedang-sedang. Ya, kalau Anda mempunyai alat bantunya banyak, ya termometernya bisa mencapai 100 buah. Ini contoh aja. Air tawar masuk 1. Pendingin air tawar mesin ada 6. Nah, kalau untuk generator ada 3, maka masuknya ada 3. Dan keluarnya ada 3 kali 6, 18 pendingin air tawar termometernya, dan seterusnya. Jadi kalau unit-unit itu rata-rata double, 2 unit, ya, terputar ada 2, cooler ada 2, ya, pompa-pompa ada 2, dan seterusnya. Jadi paling sedikit 100 termometer ada terpasang di mesinnya, cukup besar. Dan mempunyai fungsi masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, ya jangan sampai tabungnya termometer ini diamplas, ya. Satu kali gores saja sudah merubah nilai dari termometer itu, baik yang termometer pakai cairan maupun termometer yang pakai parameter tekanan, ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Demikian 50 termometer ini saya katakan sebenarnya tambahkan, kalau dikalikan 2 baru mesinnya menjadi 100 minimal, ya. Semua alat ukur itu sebaiknya dikalibrasi. Anda bisa kalibrasi sendiri kalau termometer, ya. Kalau mempunyai genuine yang belum disentuh oleh tangan-tangan kotor, ya, genuine, betul-betul genuine. Kemudian untuk termometer sangat mudah direbus di minyak. Jadi Anda perlu ada minyak, taruh di panci kecil, ya. Kira-kira bisa entah minyak apa aja, ya. Minyak sayur lebih bagus, ya. Jadi minyak sayur lebih tahan. Sinyalnya jangan minyak bakar, ya. Minyak sayur itu plus poinnya antara 350. Jadi bisa lebih. Nah, kalau air 350 ya susah sekali, ya. Minyak sayur aja. Nah, contohnya nggak usah sampai 300. Kita rebus yang asli itu misalnya 200. Nah, termometer yang jumlahnya ada 50 sampai 100 itu satu persatu Anda rebus. Kalau yang baru 50, ya yang lama 50. Ternyata yang lama ada 60, ada yang 70, ada yang lain. Ini namanya kalibrasi. Untuk pressure gauge juga sama juga, ya. Tekanan juga harus punya yang baru, ya. Sehingga kata kelas tidak boleh sungguh cadang nil. Kalau nil Anda sudah membuat kesalahan besar, bahkan ada unsur kesengajaan membuat kapal tidak layak laut karena kekurangan nil. Jangankan nilnya banyak, nil 1 aja sudah. Ini saya waktunya terbatas, dia ada, ya, gara-gara suku cadang kapal ditahan demorit 2 hari, kita kena denda 700 juta, ya, padahal artnya ya 200 juta harganya. Oke, ya, ini
baik sebagai teman-teman kalau melihat bendanya, kalau nggak lihat bendanya nggak percaya ya. Ini alat kontrol di kargo pump ya. Jadi udah full elektrik, udah tidak perlu buka-buka buka keran kargo pump pakai tangan, enggak pakai tenaga nasi ya. Tinggal dipencet aja yang mana bisa terjadi ya. Ini ada di control room kapal yang menggunakan elektrik. Bahkan untuk boilernya pun boiler elektrik. Ya. Tidak saya bahas di buku karena jarang sekali. Ya, saya waktu saya di kapal tidak mempelajari lebih dalam yang elektrik, nantinya akan kita pelajari. Ya ini banyak sekali relay-relay, ya. Dan semuanya sangat sensitif. Ruangannya pun dijaga, dan orang mesin, orang dek perlu belajar. Ya, memang kalau salah ada kerusakan, KKM juga yang dipanggil bersama electrician. Remote Control Plan. Nah, ini sama dengan judul buku ini, semua peralatan alat ukur juga menjadi tanggung jawab masinis. Karena tanpa dibantu indikator yang akurat, maka hampir tidak mungkin kita dapat merawat dan memperbaiki mesin dengan benar. Jadi parameter tadi ada termometer, ada pressure switch, pressure gauge, harus benar. Karena itu kacamata kita ya, kondisi perawatan. Kemudian contoh, ini ada contoh juga, bisa teman-teman baca ya. Ini saya breakdown repair-nya Pak, jangan sampai terjadi breakdown repair ya. Selagi ada sistem kontrol, itu pastikan 3 bulan sekali, kalau dia bagus kan kita periksa sebentar aja selesai. Ya. Jadi apapun ya, jangan sampai terjadi kerusakan karena fungsi alat kontrol atau alat pengaman itu nggak bekerja. Jadi coba ya, pilot ini bukan filosofi lagi ya. Tinggal kesungguhan Anda merawat pesawat-pesawat dengan baik, semuanya sudah diperlengkapi. Paling kurang sedikit. Ini saya ulangi lagi tentang safety device, tekanan dan temperatur. Ini bahasanya campur, safety device untuk pressure and temperatur ya. Nah, kalau tekanan dan suhu. Tadi katakan ya, misalnya tekanannya lumas 3,5 bar, maka alarmnya dikurangi 20% sama dengan 2,8 bar. Dan kemudian 2,8 bar kalau Anda tambahkan di pressure switch, pas 2,5 bar, itu harus stop. Nah, dites. Bisa, ada simulasinya semua. Semua alat pengaman ada simulasinya. Dan ada 2-3 orang, ya 2 orang masinis dengan elektrisian bersama-sama. Kalau kondisinya rusak atau nggak benar, segera ya, jangan tunda-tunda waktu, mintakan alat yang kurang. Kalau kita jangan ada ya kita kerjakan. Karena alat pengaman itu bukan untuk orang yang di darat, di kantor, entah bandar, entah kelas. Alat pengaman itu untuk kita. Jadi yang sungguh-sungguh bekerja adalah kita. Nah, suku cadang yang nggak ada, cepat minta. Segera berikan berita acara dan dasar hukumnya apa. Nah, ini sungguh-sungguh saya lakukan di setiap kapal. Jadi kapal, rasanya saya waktu di kapal 26 tahun itu, kepotong dengan sekolah, ya aman aja. Nggak ada rasa khawatir. Karena alat pengaman yang bekerja. Ya. Ini ada perhatian apa ini. Ya ada berita baca, teman-teman saya lompati aja. Perawatan untuk perawatan listrik. Peralatan untuk perawatan listrik. Ya. Ada meja test, multitester, test pen, electric tool. Dan ini betul-betul harus dilengkapi. Ada yang alat modern, thermocam, ya, untuk melihat aliran listrik di tempat yang tertutup, itu bisa ya. Termokamera namanya. Ini yang di bawah. Kami dapatkan termokamera karena saya bertanggung jawab penuh.
untuk kapal yang 65.000 ton di offshore. Ya, pesan direktur utama paling yang penting Pak Yusak pertanggungjawabkan, minta apa aja dikasih. Nah, saya minta termokamera, seluruhnya peralatan listrik di kapal itu diperiksa. Dan hasilnya ada 2-3 yang termoswitch-nya yang nggak benar diganti. Jadi rasa aman itu tidak bisa dihitung dengan harga. Tolong teman-teman ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri fokus ke alat-alat pengaman. Ya. Kalau perlu cari referensi, ya saya tambahkan. Ini baru ingat ya, baru ingat dari tadi. Ini ada buku sistem kontrol ya. Sistem kontrol ini dibuat oleh 3 orang, 3 dosen STIP. Saya sendiri, kemudian Dr. Abdurrahman dan Pak Tata Suryana, ya, 3 ini. Ya. Jadi kawan-kawan ini kalau nggak digandeng ya modal pinter-pinter, tetapi ilmunya dipakai sendiri. Coba Anda memulai ilmunya ditransfer, tentu akan ada perkembangan karena kita berusaha membuka buku lain. Jadi sistem kontrol ini khusus untuk masinis sebaiknya punya ya. Anda bisa beli di Koperasi Stipmart atau Koperasi BP3IP. Ini terbitan baru tahun kemarin, tahun 2002, edisi pertama. Nanti kalau ada yang pintar ya, yang cerdas bisa memberikan masukan, boleh aja untuk edisi ketiga dan seterusnya. Jadi rasa aman inilah ya, di mana-mana, di darat maupun di laut, kalau rasa aman sudah enak tidur. Jangan sampai berpikir, wah jangan-jangan nanti rusak, jangan-jangan jebol, jangan-jangan nanti berantakan, jangan-jangan nanti terbakar. Ya. Jangan-jangan mesin, ya tidak mahal buku ini. Ya. Dibandingkan 3 orang itu, saya jujur aja, royalti ya dibagi 3 ya, 5.000. Itu kalau laris ya lumayan, kalau nggak laris ya untuk Anda semua. Salah satu untuk aman itu adalah standar ya, National Electric Code ya, ini standar kabel-kabel listrik, marine cable. Jadi jangan sampai kabel-kabel yang dipakai di pasaran, di tukang listrik pinggir jalan terus langsung dipakai di kapal ya, standar ya. Dan marine cable kalau yang gede dibungkus lagi dengan isolator yang tidak memungkinkan kabel yang di dalam itu rusak. Ya. Sekali lagi termokamera Anda bisa buka di judul buku apapun untuk melihat apa kerjanya ya. Ya, saya rasa aman kapal 15 tahun tidak ada permasalahan listrik. Itu setelah kita lakukan termokamera. Ya, saya kira murah lah ya, 3 hari di termocam semua. Ya, bayarnya juga dulu 20 tahun lalu 25 juta, sekarang entah berapa ya. Ya, kembali ke tadi lagi ya. Ini semua titik-titik dari listrik, sama dengan di rumah. Di rumah saya aja ada 120 titik. Kalau di kapal ya ribuan titik. Setiap titik, setiap connection itu bisa menimbulkan bahaya kebakaran kalau tidak standar kabelnya ya. Harapkan ini semua adalah pengaman semua, main switchboard. Engine room main switchboard. Nah, Senindo ini cukup besar ya, Sulsel ini 20.200 horsepower. Ini Sulsel kapal Astropegasus, juga dilengkapi dengan alat-alat pengaman ya, sirkuit semua. Dan alat pengaman ini membantu Anda, tidak mungkin otak yang pas-pasan ini mengawasi alat pengaman semuanya. Baik, sebagai contoh lagi, kapal yang 65.000 ton itu sebelum kita beli, kemudian kita naikkan dok, itu ada 50 unit motor listrik
saya minta ganti ball bearing semua. Ya. Karena jam kerjanya tidak ada semua, paling yang sering dipakai kan kompresor, air laut, air tawar, tapi saya minta ganti ya. Nah, umur 25 tahun itu nggak gampang. Kapal bertahan 25 tahun, ball bearingnya ada yang belum pernah ganti. Nah, menyelamatkan dengan ball bearing diganti baru, kita menyelamatkan elektromotor. Jadi perawatan sangat amat murah sekali. Ball bearing misalnya harga 10 juta, yang menyelamatkan gulungan elektromotor yang gede-gede itu sampai ada yang ratusan juta. Ya. Nah, ini filosofi ini sering di kelas saya tanyakan. Di sini pun nggak apa-apa. Supaya teman-teman tahu bahwa perawatan jangan dikatakan mahal, sehingga kita tidak berani minta ke kantor. Yang mahal ada perbaikan, apalagi rusak tanpa sepengetahuan kita ya. Sebabnya apa? Namanya breakdown repair. Itu bisa membuat kapal delay. Kalau delay itu perharinya dihitung oleh penyewa kapal. Jadi kerugian perusahaan sangat besar. Ini filosofi ini yang kurang ditangkap oleh teman-teman di kantor. Ya, terutama para manajer ke bawah itu masih ragu-ragu, masih memotong-motong permintaan orang kapal. Nah, orang kapal juga tidak menyantumkan berita acara dengan dasar hukumnya. Soal berapa, dan kepentingannya. Ya, saya singgung sedikit harus membuat berita acara, laporan kerusakan, bukti pemakaian, dan dimintakan di kantor. Ini mohon maaf ya, karena itu pengalaman pribadi yang pernah saya alami, yang tidak semua di engineer berani bicara soal begini ya, takut dipecat, dan lain-lain. Keuntungan motor listrik, beberapa keuntungan motor listrik yang dapat dirasakan bila dibandingkan dengan pesawat atau permesin lainnya ya. Saya bisa sekali lagi, motor listrik ini sebagian besar ada uraian saya sendiri, bukan uraian di dalam buku ya. Saya combine semua. Nah, jadi motor listrik yang suara dan getarannya hampir tidak terasa, tiba-tiba ball bearingnya jebol. Nah, sebagai contoh, ada 2 pompa air tawar pendingin mesin induk. Yang satu sudah rusak. Entah rusak kenapa, entah. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, misalnya pelayaran jauh ke arah sana, baru 5 hari ball bearingnya jebol. Ya, jebol itu berarti langsung kena elektromotor. Kalau 2 pompa air tawar itu tidak bekerja, apa yang terjadi? Mesin Indo sebesar gunung pun atau sebesar gajah pun tidak jalan, tidak berfungsi. Mesinnya pada sangat amat bagus, tapi pompa air pendingnya dua-duanya hancur. Nah, ini contoh ya ekstrim. Apalagi pompa air laut, apalagi yang dipakai untuk banyak pesawat ya, masuk generator, pompa oli, pompa bahan bakar. Jadi pompa pun sekecil pompa apapun kalau dia digunakan untuk mesin induk atau generator dan boiler ya sangat. Tapi terutama untuk mesin induk ya. Tolong sampaikan kepada pemilik kapal atau pemilik kapal untuk mengevaluasi ya barang-barang mana yang penting. Ini bisa teman-teman baca sambil santai. Peralatan listrik semua secara umum memang seakan-akan instalasi listrik tidak perlu dilakukan perawatan karena dia stay ya, dia nggak ada pergerakan, tapi nama yang lifetime-nya juga harus diperiksa. Walaupun tidak mengalami pergerakan mekanik dan hanya merupakan kumpulan kabel-kabel listrik, tetap butuh ya. Karena isolatornya itu ada lifetime juga. Dan semuanya bertahan 25 tahun. Nah, jadi ini sangat penting kualitas yang harus kita pelajari ya, kabel-kabel listrik, isolator-isolator, dipelajari baik-baik, tidak dibatasi hanya untuk elektron, tapi untuk semua daya isolasinya, sistem air conditionnya ya. Kalau sering kena open area yang di luar deck,
tidak dibungkus pipa ya itu juga isolator menjadi kering, fatik, sudah patah. Risiko-risikonya moving kontaktor juga yang bekerja sering sepertinya air compressor yang otomatis ya taktik terus lama-lama moving kontaktor itu tidak seragam. Ada satu yang sudah lemah. Jadi kalau mau ganti moving kontaktor harus sekaligus tiga-tiganya yang baru. Ya, jadi tekanan kepada kontaktor itu sama rata. Semua kontaktor atau breaker, ya, HSD atau PW-nya, tekanan kontaktornya sama. Pilih, tapi ini bisa menjadikan foam atau sumber api. Ya, jadi teman-teman tidak harus electrician atau mungkin Anda takut buka main switch breaker, ya Anda bisa sampaikan. Oleh karena itu, saya tetap mengingatkan. Saya ada buku listrik. Kalau listrik sudah 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ketika dibukanya Electric Technical Officer, mungkin teman-teman itu sudah ada yang punya, ya, sampai 21 angkatan. Dan ini yang terbaru perlu dipelajari. Jangan segan-segan tanya sama electrician kalau ada yang kurang, ya. Ini electrician yang atau itu yang sekarang belum punya buku ini. Karena buku ini baru terbit tahun lalu bulan Oktober. Posisi keadaan saya, teman-teman, ya mohon dukungan, semangat. Ya dengan uraian ini mau nambah semangat. Saya pasca stroke udah 1 tahun 8 bulan. Ya dengan tangan kiri pun masih belum bisa untuk naik, belum bisa untuk nulis. Tangan kanan belum bisa nulis, tangan kiri hanya 2 jari untuk ngetik. Yang selama ini kiri kanan bisa ngetik ya 6 jari lah atau tidak 10 jari. Ya harapan saya karena mencari sumber-sumber semangat termasuk ini Anda ya memberikan subscribe, jangan ragu-ragu ya, gratis, tidak dipungut bayaran. Ya, saya agak malu kalau mengatakan harus ada bayaran ya, tidak. Ya, dukungan semangat dari teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia, yang di Asia, di Eropa, di Australia, di Singapura, di Amerika, dan Afrika ya. Ini jujur aja, artinya take and give ya. Hingga mendapat pengetahuannya yang sebelumnya nggak ada. Pastikan instalasi atau terminal listrik itu yang akan diras sudah di stop. Ya. Tidak ada kegiatan operasi, pasang tanda tulisan ada perbaikan, warning, dan pastikan aman untuk melakukan perawatan dan perbaikan. Jadi untuk listrik memang entah di main switchboard atau di junction box atau di mana yang sumber listrik itu ditulis pakai karton selembar gitu ya, bahwa ini ada perbaikan, dan pastikan sudah di stop. Gunakan alat dan cairan pembersih khusus kelistrikan, electric cleaner. Ini bisa dikerjakan semua masinis. Jadi ganti ball bearing, bersihkan elektromotornya dengan electric cleaner, jangan dengan cairan lain ya. Kemudian disemprot dengan udara, silak, dilapis lagi gulungan elektromotornya disilak, di megar ya. Megar pasti bagus. Dan itu paling nggak bisa tahan 5 tahun. Karena ball bearing itu masuk running repair ya, atau perawatan. Umurnya sebaik-baiknya 5 tahun sekali ganti ya. Murah, sangat murah. Walaupun ball bearing gede yang 640, 614 itu karena untuk melindungi jangan sampai trouble, patah, kita nggak tahu kualitasnya. Dan ini teman-teman yang tidak bertanggung jawab juga ada yang memberikan ball bearing palsu ya, ball bearing genuine tapi bekas ya, kemudian ditutup dengan chemical yang bagus, dipakai nggak lama hancur. Nah ini mudah-mudahan Anda bisa jeli untuk melihat. Nanti kita akan buka setelah buku ini sampai 17.
Baik, ini contoh elektromotor seperti ini, berapa harganya dibandingkan ball bearing ya? Bisa 40-50 kali. Oleh karena itu, untuk harga Anda boleh tahu, tapi mungkin harga sebenarnya adalah boleh ditanyakan kepada pemilik kapal. Ini kalau misalnya elektromotor, refrigerator, jaket cooling pump berapa? Setelah harga fungsi untuk apa? Ini untuk mendinginkan mesin induk. Jadi kalau nggak bekerja mesin induk segede yang 20.000 horsepower pun ya nggak berguna. Itu kira-kira teman-teman di tentang listrik ini ya melalui YouTube channel ini jangan gentar lagi ya. Tetapi Anda perlu buku bisa kalau Jakarta atau titip atau pesan ke saya pun ya terus saya buka aja biar satu buku asal ditambah dengan ongkos kirim saya kirim nggak ditambah pun akan saya kirim eh, buku ke seluruh Indonesia yang ada JNE atau JNT saya akan kirim beli satu atau dua yaitu buku listrik. Anda bisa pilih-pilih buku listrik itu saya buat bukan karena saya pintar ya. Ada 5 guru dosen listrik tidak mau membuat buku karena beliau-beliau yang pengalamannya sudah lebih dari saya, tetapi maaf kata bukan orang kapal. Jadi membuat buku terapan ya nggak berani. Jadi kalau yang mengenai kelistrikannya sangat kurang atau ingin perdalam, ada 2 buku listrik ya, satu listrik teknik listrikan kapal dan sistem ya. Itu harus kuatnya, harus lemahnya ini sistem kontrol. Sistem kontrol ini untuk main engine, untuk boiler, untuk generator dan jangan lihat harganya ya kalau di kapal itu kalau sudah melihat harganya misalnya ini hanya 2 bungkus puntung rokok aja. Jadi sama dengan Anda tidak pernah merawat. Waduh perawatan mahal ya. Waduh yang mahal itu perbaikan atau setelah sakit baru perawat mahal. Saya mohon maaf kurang lebih perkataan saya harus begini. Mungkin ada kata-kata yang tidak baik ya, tapi bukan niat dari hati saya. Modul 10 ini sangat penting untuk engineer, terutama tentang kelistrikan. Nanti akan saya bedah buku sendiri, buku listrik dan buku sistem kontrol. Ya tinggal tunggu urutannya aja. Nah, sekali lagi dukungannya untuk subscribe dan tanda like dan boleh juga share ke teman-teman yang lain ya ke WA group teman-teman lain untuk di-share masing-masing. Oke, salam sehat, semangat dan sukses selalu untuk Anda, bukan untuk saya ya, untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di bab berikutnya. Makan dulu ya.